Jadi semuanya sudah partai. Jadi siapapun yang ceramah boleh siapa saja, tapi bukunya tetap yang ada seperti itu. Mohon doanya saja. Mudah-mudahan Dewan Pimpinan Pusat ini bisa melaksanakan yang seperti itu, ya kan? Maka kita menjadi organisasi itu bagaimana itu tertata dan tersusun rapi seperti itu. Kata Sayyidina Ali, ya kan? Kebatilan yang terorganisir rapi itu akan mengalahkan kebenaran yang tidak tersusun rapi. Kita harus, Masumi telah mengajarkan kita, Masumi mengajarkan kita ada yang betul-betul tersusun rapi dokumen-dokumennya. Yang ketiga, saudara-saudara, kader Masumi itu harus paham babon bukunya di samping saya sebut tadi. Orang kalau menyebut PDIP selalu dia mengatakan, kamu kader PDIP, kamu sudah baca buku siapa? Pasti dia baca buku pedoman intinya itu di bawah bendera revolusi. Wajib itu bagi. Terus Masumi apa? Kalau kepengurusan ini sudah selesai, kita akan melakukan upgrading. Saya cita-cita upgrading, termasuk 2 upgrading yang harus kita dilakukan itu nanti. 1 upgrading kepengurusan, yang kedua upgrading perkaderan. Upgrading pengurusan kita harus menyamakan pengurus, ya kan, akan membuat pedoman-pedoman organisasi, karena kita organisasi harus ada platformnya. Kita sudah punya paling tidak acuannya, yaitu anggaran dasar, tapi sikap hitoh politik Masumi kita belum punya sebagai dokumen partai. Tapi pandangan partai, pandangan individual kita punya. Kita punya pandangan yang namanya Bang Abdullah. Kita punya pandangannya Ustadz Admin. Kita punya pandangannya Bang Abbas. Punya juga pandangannya saya, seperti itu. Walaupun tidak beda-beda. Tapi itu harus kita rumuskan bersama, harus kita putuskan bersama menjadi naskah partai seperti itu. Menjadi itulah yang namanya apakah itu nanti hitoh partai, apakah itu namanya tafsir perjuangan partai, dan lain. Sehingga itulah menjadi tolak ukur kita berpartai ke depan seperti itu. Jadi untuk mengukur penyimpangan salah atau tidak, tepat atau tidak, maka ada tolak ukurnya kita seperti menurunkan. Ya kan, kalau di negara itu ada undang-undang dasarnya, ada undang-undangnya, ada pedoman-pedoman yang lainnya. Yang kedua adalah kita membuat pedoman kaderisasi. Akan kita buat pedoman kaderisasi. Saya bermimpi betul Kim ini baru pandangan pribadi saya, bukan pandangan partai ya. Baru pandangan pribadi saya, Kim ini hanya ada di pusat nanti. Pandangan saya tidak ada di wilayah. Di wilayah itu Dauro saja dia. Dauro 1, Dauro 2, Dauro 3, Kim ada di pusat. Dan kita bermimpi juga dari Bang Abbas, Adinda bisik-bisik, Adinda sudah lihat sekolah politiknya Nasdem. Sudah saya bilang. Di Jalan Bangka, besar, bagus, ya kan? Kita juga bercita-cita juga punya sekolah politik atau tempat perkaderisasi Kim itu tempat yang memadai. Seperti itu. Jadi nanti pusatnya itu memang di Jakarta. Bukan di ibu kota negara di enggak, itu bakal gagal itu. Tetapnya di Jakarta. Jadi kita akan siapkan itu, ya kan? Materinya juga akan kita siap. Sekarang kita belum punya materi yang baku, ya kan? Ini Bang Abbas ini kita minta betul akan memimpin ini karena beliau ini ahlinya manajemen, ahlinya perkaderan, membuat. Jadi kalau bicara masalah nanti bagaimana sikap Islam politik, ada bukunya Pak Profesor Fuad Amsari, tapi bukan lagi by Fuad Amsari, tapi sudah by Dewan Pimpinan Pusat atau Masumi. Jadi memang dia sudah menjadi dokumennya. Itulah yang menjadi pedoman kaderisasi. Ustadz Anin nanti dengan Islamnya, pandangannya Ustadz Anin itu ditambah dengan yang lainnya, dan maka itulah jadi buku dokumen kita seperti itu. Begitu juga tentang pemilu. Ya kan, saya selama ini saya biarkan aja Pak Heri, ya Ahmad Heri ketua, itu berarti masih menonjolkan personalnya seperti itu. Nanti itu menjadi harus diikhlaskan, pikiran itu menjadi dokumen miliknya partai seperti itu. Jadi semuanya sudah partai. Jadi siapapun yang ceramah boleh siapa saja,
tapi bukunya tetap yang ada seperti itu. Mohon doanya saja, mudah-mudahan Dewan Pimpinan Pusat ini bisa melaksanakan yang seperti itu, ya kan? Maka kita menjadi organisasi itu bagaimana itu tertata dan tersusun rapi seperti itu. Kata Sayyidina Ali, ya kan? Kebatilan yang terorganisir rapi itu akan mengalahkan kebenaran yang tidak tersusun rapi. Kita harus, Masyumi telah mengajarkan kita, Masyumi mengajarkan kita ada yang betul-betul tersusun rapi dokumen-dokumennya. Yang ketiga, saudara-saudara, kader Masyumi itu harus paham babon bukunya di samping saya sebut tadi. Orang kalau menyebut PDIP selalu dia mengatakan, kamu kader PDIP, kamu sudah baca buku siapa? Pasti dia baca buku pedoman intinya itu di bawah bendera revolusi. Wajib itu bagi. Terus Masyumi apa? Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, harus banyak. Kita punya buku tokoh-tokoh Masyumi. Jangan sempat tidak dibaca. Kita punya buku Kapital Selekta, Pak Nasir. 1, 2, ya kan? Kita punya buku yang jarang dipunyai, dan jarang juga. Dan di sini juga nggak ada fotonya. Ini saya seperti di kehilapan kita. Padahal dialah ideolognya Masyumi. Ketua fraksi Masyumi di MPR, ketua penyusuran Undang-Undang Dasar Masyumi tahun 55 itu, yaitu adalah Zainal Abidin Ahmad. Ada bukunya Pak Zainal Abidin Ahmad itu, Negara Islam. Di buku Negara Islam itu, disitulah pandangan-pandangan fraksi Masyumi dalam memperjuangkan dasar negara Islam itu ada. Bukunya udah nggak ada lagi dijualannya. Tinggal kita nanti kopi saya kebetulan alhamdulillah punya, ya. Seperti nanti kita kopi seperti itu. Banyak lagi pandangan-pandangan seperti itu. Nah, alhamdulillah sulit kita mencari buku-buku Bang Abdullah meramukannya dalam mengenal tokoh-tokoh Masyumi. Dan itu pun belum banyak ditulis karena beliau masih kategorinya sahabat inti tokoh-tokoh Masyumi, karena dia ketemu dan berlangsung. Saya kategorinya sahabat juga karena masih ketemu dengan Pak Nasir, dan kalau kita ketemu itu kan sahabat namanya. Nah, kalau ketemu dengan saya berarti udah tabiin seperti itu urutnya, dan sanadnya seperti itu kan. Tapi kita nggak membicarakan sanad asal usul keturunan, istilah kan. Jadi Bang Abdullah sampai ke buku keberapa baru sekarang ini? Kan masih banyak, baru 5, berarti masih sekitar 10 lagi yang harus ditulis Bang Abdullah. Ya, kita minta Bang Abdullah fokus itu, nanti kita jadikan buku, ya kan, diikhlaskan menjadi dokumennya Masyumi seperti itu. Jadi semuanya yang punya pikiran harus kita ikhlaskan seperti itu. Jadi saudara-saudara, karena ini pembukaan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang ada, kawan-kawan INTIBI yang hadir tadi yang pakai motor. Nanti insya Allah, karena itu daerah berat, kalau kita mau ikut pemilu tahun 2029, artinya pemilu itu sudah besok di depan kita. Oleh karena itu kita wajib membenahi diri. Alhamdulillah 2029 itu tidak ada lagi yang namanya parliamentary threshold. Kita beralhamdulillah, kalau kita ikut pemilu kemarin, jangan-jangan kita masuk rombongan partai 0, juga seperti itu. Karena kita nggak siap, jujur. Tapi 2029 insya Allah, kalau kita bekerja dari sekarang, insya Allah kita. Yang ketiga, ini yang tidak kalah penting. Uang bukan segala-galanya, kata Kiai Zainuddin MZ. Tapi segala-galanya butuh uang. Masyumi dulu partai yang kaya. Jadi kalau kata Bang Ridwan, Yan, lu jangan kira ya. Nah, kata Bang Ridwan, saya dipaksud partai Masyumi itu partai kiri. Kagak itu. Partai Masyumi itu partai yang kaya raya. Dari mana keuangannya? 2. Anggotanya taat membayar iuran. Orang Masyumi lama, dia bangga dapat yang namanya kartu iuran itu. Pasti ada itu kartu iuran. Saya periksa-periksa di rumah itu. Dan saya bilang, ada. Ternyata ada berapa perak itu, ya kan? Oleh karena itu saya kira kita mulai mentradisikanlah untuk mengiurankan, ya kan, apa yang ada pada kita. Nanti pengurus pusat itu wajib untuk bayar iurannya berapa, pengurus wilayah berapa.
di samping itu kita menggalang dana dari simpatisan. Alhamdulillah di Bali ini ada donatur kita, ya, kata Pak ini, terutama dari orang-orang rantau, orang Minangsayu, ya. Ya, kan? Ya. Kalau semua orang ada nanti Pak ini Khairul Islam, Masumi juga, yang ditakut nanti dipersoalkan, Masumi punya yang namanya lembaga Baitul Mal Masumi. Jadi Bang Abbas nanti nomor rekening Baitul Mal Masumi titip aja Pak Khairul Islam, seperti itu. Jadi boleh mau menyumbang Baitul Mal itu tidak harus datang ke Jakarta, cukup melalui rekening kalau uang kita sudah ada di Baitul Masumi itu, Baitul Mal Masumi itu, insya Allah kita akan melakukan yang namanya kim-kim ini kalau bisa sebulan sekali kita laksanakan kalau waktu seperti itu. Dan kalau bisa tiap kita bisa kalau kita punya. Tapi insya Allah walaupun kita tidak punya uang seperti sekarang ini, kita bisa melaksanakan. Dan saya terima kasih kepada para donatur yang ada di Bali ini. Insya Allah ya kan, kita doakan ya kan, rumah makan Padangnya kalau kemarin dia nyumbang baru dapat 1, kita doakan insya Allah dengan sumbangan-sumbangan itu akan berdiri rumah Padangnya jadi 5, jadi 10 dan lain sebagainya. Yang baru punya keinginan mendirikan rumah makan Padang segera menyumbang, kita doakan supaya berdiri cepat seperti itu. Saya kira itu kawan-kawan, saudara-saudara, nanti kita akan masuk materi ya training ini, dan ini masih los ya Ustaz Anin, training ini masih los. Suatu saat training kita ini kita akan buat ketat dari peserta dan tetap dari mengatasi aturan. Yang model ini saya sangat mengagumi Profesor Dr. Diliarno. Saya ini ikut pendidikan politik dia juga. Kalau dari awal 30 maka tidak boleh nambah dan tidak boleh kurang. Kalau jam 8 harus 85 menit harus hadir. Lewat 85 menit tidak 30 orang berjumlah, maka kelas itu ditiadakan. Artinya masing-masing peserta berkewajiban memanggil untuk datang pukul 8:05. Mudah-mudahan nanti kita akan mendisiplinkan pada waktu kaderisasi seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan semua pihak yang berpartisipasi, panitia yang semalam saya yakin tidak tidur ya kan, Mas Adi Abbas ya. Terima kasih Anda ya kan. Mudah-mudahan kita doakan ini jadi amal jariah kita bersama, dan insya Allah Masumi akan menjadi partai yang besar, dan dengan kebesaran Masumi ini akan mengantarkan cita-cita kita menjadi masyarakat yang betul-betul masyarakat yang adil dan sejahtera. Dan itu sudah dibuktikan oleh Masumi. Jadi bukan baru cita-cita, Masumi sudah membuktikannya. Terima kasih. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.